Wa firqatun wal al-firqatus sadisah. Nah, sekarang kelompok yang gurur yang keenam, istaghalu bi ilmil kalam wal mujadalah. Mereka sibuk dengan ilmu kalam, dan ada lagi nih kelompok orang yang memperdalam ilmu kalam, dan itu juga ilmu mujadalah. Jadi fikih ada ilmu perdebatan tentang khilafiyat, dan orang yang menekuni bidang teologi kalam itu juga ada teori mujadalah. Mereka suka bicara tentang mantek, filsafat. Waraddu 'alal mukhalifina wa tatabu'i munaqadatihim, dan mereka menolak orang-orang yang berselisih dengan dia dan mengikuti kontradiksi pemikiran mereka. Wastaksaru min ilmil maqulat, dan dia memperbanyak ilmu al-maqulatil mukhtalifah, ya, ilmu tentang perkataan berbagai ulama dikumpulkan. Wah, seolah-olah dia menguasai betul. Ulama ini pendapat ini, ulama ini pendapat ini, tidak ya, itu cara teori, ya, untuk melakukan perdebatan, teori perdebatan. Wastaghalu bi ta'limi thariq fi munazarati ulaika wa ifhamihim, dan mereka sibuk belajar cara di dalam munazarah, ya, munazarah, dialog, dan cara mematahkan mereka. Walakinnahum ala firqatain, tetapi mereka ini golongan orang yang mendalami ilmu kalam dan ilmu perdebatan itu ada dua golongan. Ihdahuma dhalatun mudillatun, yang satu sesat menyesatkan, wal ukhra muhiqqah, dan yang keduanya benar. Ya. Nah, ini Imam Al-Ghazali jika berkata orang yang menekuni ilmu kalam yang sesat ini adalah Mu'tazilah, ya, yang sesat itu Mu'tazilah, dan yang satunya yang benar itu adalah Asy'ariyah. Amma gururul firqatid dhalah fali ghaflatiha ala dhalalatiha wa dhanniha bi nafsiha najata wa hum firaqun katsirah yukaffiru ba'duhum ba'dha. Wa inna ma dhallu min haitsu annahum lam yahkumu syurutal adillah wa manahijaha, para'au syubhata dalilan wa dalila syubhatan. Adapun gururnya kelompok yang sesat ini karena lalainya mereka terhadap kesesatannya, dan mereka menyangka dirinya selamat, dan mereka ini kelompoknya banyak, satu sama lain saling mengkafirkan. Wah, kupar kafir, kan banyak itu kelompok yang 73 golongan itu, Jahmiyah, ya, Syiah, Mu'tazilah, Batiniyah, ya, itu saling mereka. Itu bicara tentang kalam. Ya, kelompok-kelompok tauhid itu lebih banyak dan saling mengkafirkan, bahkan saling menghalalkan darahnya satu sama lain. Kesesatan mereka hanyalah karena mereka tidak menetapkan hukum, lam yuhkimu, ya, lam yuhkimu, bukan lam yahkumu, lam yuhkimu, tidak memantapkan, katakan begitu, syarat-syarat dalil dan manhajnya, tidak memahami secara kukoh ihkam itu tentang syarat-syarat dalil dan manhajnya, sehingga mereka memandang yang syubhah itu dalil, yang dalil itu syubhah. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya syubhah-syubhah itu, tuduhan-tuduhan itu, itulah dalil, dan dalil yang dijadikan dalil itu adalah syubhah, sesuatu yang diragukan, yang dituduh.
Wa amma ghururul firqatil muhiqqah, adapun gururnya kelompok yang benar ini, famin haitsu annahum zannul jidal annahu ahamul umur wa afdalul qurbat fi dinillah. Apa gururnya? Mereka menyangka debat itu perkara yang paling penting dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang utama. Karena orang yang debat itu merasa bahwa dia sudah membetulkan yang salah-salah. Wa za'amu annahu la yatimmu li ahadin dinuhu ma lam yabhas. Mereka menyangka bahwa tidak sempurna seseorang agamanya selama dia tidak melakukan bahsul masail. Wa anna man sadaqallaha min ghairi bahsin wa tahririn li dalilin falaysa bimu'minin wala bikamilin wala bimuqarribin indallahi. Orang yang telah percaya kepada Allah tanpa melakukan pembahasan, pengeditan kepada dalil-dalil, maka dia bukan mukmin dan bukan yang sempurna, bahkan bukan orang yang dekat kepada Allah di sisi Allah. Nah, karena setelah di tasawuf itu kita bertemu kepada manhajnya, ya, apa manhajnya? Jika kita menghadapi orang yang keliru, ya, bukan diserang, ya, bukan terus disalahkan, ya, tetapi didekati, ya, tidak didebati, ditunjukkan. Artinya dia menunjukkan dengan perbuatan dia, dengan hal dia tentang yang benar sehingga mereka melihatnya. Kan yang penting kan orang itu tahu benar. Kalau udah tahu, bukan berarti itu kan, makanya gua kata apa? Kenapa? Dari awal kita melihat misalnya orang itu tidak betul dan kita ingin membetulkannya. Udah kita betulkan lalu betul, tuh kan gua kata juga apa dulu lu, makanya. Karena begini, karena orang itu jika tidak mendengar teguran, tidak mendengar ucapan, maka dia belajar dari pengalaman, dari perbuatannya. Maka kita beri kesempatan untuk melakukan perbuatannya itu sehingga melihat bahwa itu tidak benar, dan ketika sudah melihat benar, sudah selesai. Berarti tugas dan dakwah kita selesai. Tidak berarti kemudian kita merasa lebih hebat dan dia tidak. Karena al-haq minallah, ya. Orang setiap saat kulla yaumin huwa fi sya'an. Kita menyangka orang itu nggak paham, ya mungkin sekarang, tapi kemudian nanti Allah kasih paham lebih hebat. Apa urusannya? Makanya dakwah itu ada bil qaul, ada bil hal. Ketika bil qaul tidak, maka bil hal. Ya. Walam yaltafitu ilal qarnil awal, dan mereka orang-orang ini yang mengatakan bahwa dengan debat inilah baru mukmin, baru kamil, baru orang yang wali. Mereka tidak menoleh kepada orang di abad pertama dulu. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahida lahum bi annahum khairul khalqi. Ya. Sedangkan Nabi memberi persaksian bahwa orang yang berada di abad pertama itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ya. Lam yatlub minhumud dalil. Nabi tidak meminta dari mereka dalil. Apa dalilnya? Warawa Abu Umamatul Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma dhalla qaumun qat ba'da hudan illa utul jidal. Itu ada kurang, ada ba'da hudan. Ada di situ ya. Ma dhalla qaumun qat ba'da hudan, ya, illa utul jidal au ba'da hudan kanu alaihi illa utul jidal. Apa kata Nabi? Tidaklah satu kelompok itu sesat
setelah mendapat petunjuk yang dia dahulu di atas petunjuk itu, ya, melainkan ketika didatangkan jidal. Dulu mereka hidup di atas petunjuk, nggak sesat. Begitu mulai perdebatan, disitulah mulai kesesatannya. Yani ma dhalla qaumun qad illa, artinya mereka menjadi sesat dari hak yang dulunya ada di atas hidayah setelah mereka diberi jidal. Artinya setelah mereka mulai berjidal. Sudah. Prihatin nanti kalau udah mulai musim maulid tuh, berisik para penceramah, dan wallahi tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Ada yang nantang-nantang berantem, lah kan Allah, ini ya, agama apa kalau film anak-anak itu yang bajak-bajak apa, satria bajak hitam. Memang ini agama satria bajak hitam. Meluruskan hati agar untuk Allah itu yang paling berat. Ya, khilafiyah semuanya benar, cuman pengen pendapatnya, mazhabnya di, ya Allah. Biasanya perselisihan itu tajam apabila ada kepentingan politik, apabila ada apa? Ada kursi. Ya, kalau udah urusan kursi, wah pasti rajin baca ayat kursi sudah itu. Itu perdebatan di situ. Dan itu orang ahli kalam, ya. Dan ilmu debat tuh, ilmu jidal dalam ahli kalam, karena dia jauh dari tazkiyatun nafas. Padahal tasawuf itu berdiri di dalam firqah al-muhiqqah. Artinya golongan ahli kalam yang benar, yaitu Asy'ariyah. Itu diserang juga oleh kelompok Asy'ariyah. Sakingku dia pelajari ilmu debat, dan ada gurunya berilmu debat, ya. Ada profesornya, profesor debat. Ya Allah. Sampai di universitas itu kalau ngundang, ya, saya nggak ada embel-embel profesor gitu, ya. Tidak ada embel-embel doktor, ya. Itu sampai mereka ya nyuruh nulis tesis apa aja lah katanya, nanti saya kasih profesor, karena di sana profesor kalau tidak profesor tidak didengar, ya. Profesor kan punya keangkuhan prof gitu. Justru saya di situ itu jadi tertantang gitu, ya. Iya, jadi tertantang. Jadi ketika ada dialog, bukan debat tapi dialog, ya, itu justru yang saya kedepankan, saya santri gitu, ya, karena mereka mempelajari ilmu perdebatan, ya, tetapi tidak ta'ammuq, ya. Taib wa firqatun ukhra. Nah udah tuh, yang debat dalam fikih, yang debat dalam ilmu kalam. Nah sekarang apa? Penceramah yang sibuk dalam nasihat. Kan ada ulama yang bukan bahas tentang fikih, ya, dan khilafiyah, dan ada ulama yang bukan ngebahas tentang ilmu teologi,
ilmu kalam. Berarti ada ulama apa lagi nih? Ulama nasihat, penceramah maksudnya. Coba para penceramah itu ngebahas apa itu? Lah nggak ada, nggak ngebahas apa-apa penceramah mah. Ya. Nah ini ada kelompok yang berbicara tentang akhlak baik, akhlak buruk, gitu. Dan magrur. Wa firqatun al firqatus sabi'ah, ini firqatun ukhra istaghalu bil wa'zi, sibuk memberikan nasihat. Wa a'lahum niyatan, mungkin wa a'lahum rutbatan, wa a'lahum rutbatan bukan niatannya, wa a'lahum rutbatan. Nah kelompok ini yang paling tinggi orang yang sibuk nasihat ini adalah man yatakallamu bi akhlaqin nafs wa sifatul qalb, orang yang berbicara tentang akhlak nafsu dan sifat hati. Sufi kan? Ya. Ini bukan mutasawwif tapi ulama, bukan orang sufi tapi ulama. Ya. Yang memberikan nasihat biasanya yang paling tinggi tingkatannya itu adalah yang bicara tentang akhlak, ceramahnya. Apa? Minal khauf war raja was sabr was syukur wat tawakkul was zuhud wal yakin wal ikhlas was sidik. Ya. Jika bicara takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bersyukurlah, bertawakallah, berzuhudlah dan lain sebagainya. Wahum magrurun, mereka pun magrur. Ya. Magrur juga. Hah? Kena baik kemana? Kayak udah kena baik. Mau lari kemana coba? Ini magrur itu kan nafsu. Siapa yang nggak kena nafsu? Bila iraq, ya Allah. Ya. Liannahum yazunnuna annahum idza takallamu bi hadhihi sifati wada'u al khalqa ilaiha wada'u al khalqa ilaiha faqad tasafu biha. Karena mereka menyangka bahwa mereka apabila sudah bicara tentang sifat ini dan ngajak orang ke sifat ini, rasanya dia udah punya sifat itu. Makanya kan dilarang orang berbicara sebelum mengamalkan. Karena kalau dia bicara itu akan sugesti dia kepada pikiran dia, seolah-olah dia udah ngamalin. Orang yang punya sifat ngaku-ngaku itu karena sering dia menghayal suatu kebaikan yang belum dia lakukan, ya. Tapi dia sebut, akhirnya itu mensugesti pikiran dia seolah-olah dia udah begitu. Nanti akhirnya ngaku. Kenapa? Karena itu juga berapa persentasinya itu ada ada halusinasi. Karena kebanyakan bicara yang tidak dilakukan itu boleh menimbulkan ya, penyakit halusinasi. Paling enggak, karena dia sedang bicara itu, rasanya dia punya itu. Wahum munfaquna anha, padahal mereka jauh dari itu. Illa an qadrin yasirin, ya kalau aja juga sedikit paling, katanya gitu. Itu juga la yanfaqu anhu awam muslimin. Sama awam orang Islam juga, ya. Artinya tidak jauh dari itu. Padahal apa yang dia miliki sama begitu sama kita, tapi dia mungkin kena alim, ya, kena bisa jadi penceramah, ya, jadi kayaknya wah, gitu. Itu sebab Imam Ibnu Arabi mengatakan, jika kamu mendengarkan ilmu dari orang yang tidak mengamalkannya, ambil dan kamu amalkan. Jangan pikir orangnya, karena itu ilmu Allah. Dia dengan ilmu tidak diamalkan, maka dia akan menerima
hukumannya dari Allah dan tidak ada urusan dengan kita. Ya, itu adab. Kecuali ketika kita mau menjadikan guru qudwah, baru kita perhatikan perilakunya. Ya, kalau nyari ilmu ya silakan. Ya. Sehingga ada ungkapan ungzur ma qila, katanya wala tangzur man qala, kan begitu. Kalau kita nyari ilmu, banyak orang berilmu, ambil. Tapi ketika nyari qudwah, ya, apa kata Nabi? Pangzur amman ta'khudh. Teliti dari siapa kamu mengambil. Dinak lahmuka wadamuk, kata Nabi. Agama itu seperti darah daging. Jangan asal makan baik, ntar diabetes kan gitu. Ya. Li'annahum yu'jibuna bi anfusihim ghayatal ijab, karena mereka ujub kepada dirinya. Kuat lah gua mah gitu. Ya. Sama, orang itu terbawa ke halusinasi. Ya, dukun juga kebawa ke halusinasi. Ya, mula-mulanya cuman manggil ruh, akhirnya ketemu wali, lama-lama ketemu malaikat, ya, besok ketemu Tuhan. Lah makin halu tuh. Ya, nanti ngaku mi'raj ke langit. Saya menemukan seorang profesor, tapi profesornya dalam bidang umum. Dia mencoba belajar filsafat dan melalui tasawuf dengan filsafat. Ya, lama-lama halu. Jadi ada satu pertemuan beberapa profesor itu di kantornya, ngebahas satu pembahasan bla 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 bla. Ya. Nah, ketika saya merasa bahwa ini bicara tinggi saja, asas akidahnya tidak kuat, jadi saya putar pembicaraan tasawuf kepada tarikat saja. Udah, begitu keluar, seorang profesor itu berjalan dari kantornya itu keluar, terus bicara dengan saya. Tadi saya itu bicara tasawuf masih dalam tataran tarbiyah ya. Kalau kita tadi bicara tentang mi'raj ke langit, mungkin mereka tidak paham tuh. Saya kaget. Nah, mi'raj. Ya, dia halu menyangka kita juga halu. Ya, dia anggap. Ya. Saya waktu di langit keempat itu, widih, sampai mergidikan saya. Itu prop. Allah. Wa gururu haula'i asasul gurur. Ini yang paling mendasar gurur ini, gurur al-wa'iz. Ya, penasehat. Kan ulama itu ada apa? Ada alim. Ya, itu memang orang yang berilmu. Ya. Kemudian ada wa'iz, ini penceramah, dan yang ketiga ada murabbi. Ya. Kalau orang alim itu nggak perlu ilmu retorika. Ya, dia baca kitab menerangin dan orang pinter. Nah, nggak perlu ilmu retorika. Tapi seorang penceramah, dia perlu ilmu dan retorika. Kalau cuma model retorika doang, ilmunya nggak ada, udah. Itu penceramah yang ketawa ketiwi, kakak kiki, udah. Isinya nggak ada. Ceramah juga ibu-ibunya ngobrol kayak orang rame, diem.
Dia enggak berniat untuk menyampaikan kebenaran, hak, pesan itu sampai, ya, dan dipastikan amanah itu sampai diterima kayak paket Shopee begitu. Dipoto, dilaporin. Udah begitu kita apa namanya? Ya pesanannya udah sampai, kita apain itu namanya itu? Ya kudu begitu ceramah. Lah ini ceramah yang ngedengerin ngobrol sana ngobrol sini mau ngomong. Itu otak saya itu bingung. Enggak masuk di otak yang mana itu bisa nerima keadaan begitu. Ya. Tapi di luar dari majelis itu, ya pengennya jadi ustadz baik, jadi ulama baik. Tapi di dalam nggak ada izzul ilmi, itu nggak ada. Ya. Imam Malik jika duduk di majelis, ada surat dari gubernur. Kan Imam Syafi'i itu kan ngaji di Imam Malik itu kan atas surat gubernur. Karena di Mekah itu udah habis guru, di esai sama Imam Syafi'i, udah nggak ada lagi yang bisa ngajarin Imam Syafi'i. Kata gubernur, wah ini mah kudu diutus kepada Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, yaitu Imam Malik. Ditulis sama gubernur tuh, wali Mekah, wali gubernur maksudnya. Ya. Saya gubernur bla bla bla, ini surat, bersama surat ini adalah seorang bernama Muhammad Abdullah Idris Asy-Syafi'i. Dia seorang anak yang cerdas dan saya meminta Anda menerima sebagai muridnya untuk, ya. Surat itu sampai di Imam Malik, dibaca, langsung merah mukanya, dirobek. Apa kata dia? Qillatul adab, meminta ilmu dengan surat. Enggak diterima itu Imam Syafi'i masuk. Ya. Ya. Hatta Imam Ahmad sama. Tapi di luar dagang telur. Imam Ahmad apa kerjanya? Bikin tali rapia sama kuli panggul di pamor. Itu kerjanya kuli panggul. Ya. Coba di kita ada kiai bisa kuli panggul itu, malu udah males ngapa-ngapain. Ya. Allah. Imam Ahmad kalau di majelis harimau aja takut istilahnya. Ya. Karena kita mulia dengan agama ini, ya, nggak perlu di luar itu kita mencari kemuliaan. Orang dengan ilmu, dengan akhlak, dengan ibadah yang Allah berikan sudah cukup mulia itu. Wa yazunnuna annahum ma tabahharu fi ilmil mahabbati illa wa hum minan najina indallah. Wa annahum maghfurun lahum bihifzihim li kalami zuhadi ma'an khuluwihim minal amal. Mereka menyangka bahwa mereka telah tabaharu. Tabaharu itu telah luas seperti lautan dalam mengetahui ilmu mahabbah. Tidaklah tabaharu, tidaklah tabaharu, tidaklah mereka luas dalam ilmu cinta, melainkan mereka itu selamat di sisi Allah. Kalau udah hafal tentang syair-syair, hafal tentang perkataan, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, perkataan Imam Abdullah bin Mubarak, perkataan Imam, ya, para jahidin, ya, itu rasanya sudah selamat di sisi Allah. Padahal baru ngapalin doang. Coba penceramah kan enak ngomong. Bapak ibu sekalian, kalau memang kita cinta kepada Nabi, mari maulid tiap hari lah. Yang bukan.
Kecil maulid cuman modalnya segitu, keluarin duit. Ya ilah. Itu penceramah tuh. Lihat para sahabat dulu cinta kepada Nabi, dia sembahyangnya 60 salam kalau tahajud, dan ya, dia baca zikir pagi berhenti dohor berhenti asar. Ini baca apalagi itu. Karena orang baca buku, orang penceramah kan melihat tulisan, wah ini modal ceramah, ya Allah. Jadi itu cuma lewat doang ke orang, ya. Enggak dipahamin. Sedangkan belajar hadis itu, pertama dengar, kedua hafal, ketiga paham, keempat amal, yang kelima baru sebar. Ini mah dengar langsung sebar, ya. Wa annahum maghfurun lahum, mereka diampunkan. Kenapa? Bihifzihim likalami zuhad, karena mereka menghafal ucapan-ucapan ahli juhud. Ma'akhuluwihim minal amal, padahal mereka kosong dari amalnya. Wa haula'i asyaddu gururan mimman kana qablahum, yang begini lebih gurur dari yang sebelumnya. Li'annahum yazunnuna annahum yuhabbibuna fillahi wa rasulih, karena dia menyangka bahwa dia membuat orang cinta kepada Allah dan Rasul. Wa ma qadaru ala tahqiqi daqaiqil ikhlas illa wa hum mukhlisun. Mereka tidak bisa menilai, ya, hakikat halusnya ikhlas melainkan orang yang mukhlis. Ya. Ya kita kalau nasihatin suruh tawadu, ya, kita aja belum tawadu. Tapi kita ngaku tawadu. Suruh sidik, kita tidak sidik. Ya. Kalau bicara orang tidak sidik, wah, seolah-olah dia paling sidik. Kalau bicara tentang ikhlas, seolah-olah paling ikhlas. Orang enggak ikhlas. Kalau bicara tentang, ya, karena ceramah lepas, ceramah bebas itu banyak pengawalan, kontrol, ya, nafsu yang tidak terkawal, yang tidak terkontrol. Maka paling selamat itu nggak baca kitab. Saya sampai sering berpikir, ya Allah, kayak mantap somat ahli baca kitab. Saya diundang ada acara misalnya yang hadir ulama baca kitab aja, ya gitu. Takut ngawur, bukannya sombong, dalam yang hadir tahu kali bacaan saya salah, bacaan saya nggak benar, tahu. Gitu. Ya. Artinya lebih alim. Tapi fokus kepada kitab. Kita belajar juga kepada pengarang kitab ini. Ya. Wala waqifu ala khafaya uyubin nafas illa wa hum anhum munazzahun. Dan mereka tidak bertumpuk kepada uyub nafsu yang tersembunyi, melainkan mereka orang-orang yang munazzahun, disucikan oleh Allah. Ini uyub kita, nafsu kita ini yang masih terpendam, tersembunyi itu, kita tidak bisa waqafu, tidak bisa itu bertumpuk di situ, tidak bisa kita itu menelitinya, memandangnya, kecuali orang-orang yang munazzahun, orang-orang yang disucikan Allah. Wa kadzalika jami'u sifat, apalagi sifat-sifat yang lain. Wa hum ahabba fid dunya min kulli ahad. Wa hum ahabbu fid dunya min kulli. Padahal mereka orang yang paling mencintai dunia dari yang lain, dari setiap orang, dari siapapun. Wa yuzhiruna zuhda fid dunya li siddati hirsihim 'alaiha.
dan mereka menjahirkan bahwa dia zuhud dunia karena mereka sebenarnya ya, sangat ingin kepada dunia, wa quwwati raghabatihim biha, dan kuat itu artinya menginginkan, sangat menginginkan kepada dunia. Wa yahusuna 'alal ikhlas, mereka menyuruh ikhlas, menganjurkan ikhlas, wa hum ghairu mukhlisin, mereka tidak ikhlas. Emang konsekuensinya ya, kita bicara menyuruh itu, kalau kita enggak lama-lama kita ngaku rasanya kita kalau udah nyuruh, udah ngomong ya. Wa yuzhiruna du'a ila Allah wa hum minhu farun, dan mereka menjahirkan mengajak kepada Allah padahal mereka lari dari Allah. Wa yukhawifuna billahi wa hum aminun, mereka membuat orang supaya takut kepada Allah padahal dia aman dari Allah, enggak takut pisan. Wa yuzakkiruna billahi wa hum nasun, mereka memperingatkan orang tentang Allah sedangkan mereka lupa kepada Allah. Wa yuqribuna ilallah, mereka membuat orang dekat kepada Allah. Wa hum minhum mutaba'idun, sedangkan mereka paling jauh dari Allah. Wa yazummuna sifatil mazmumata wa hum biha muttasifun, mereka mencela sifat-sifat tercela padahal dia bersifat dengan sifat tercela itu. Wa yusrifuna an-nasa 'anil khalqi wa hum 'alal khalqi ashadduhum hirsa, mereka menyuruh orang untuk berpaling dari manusia, dari orang, padahal dia adalah orang yang paling ingin kepada makhluk. Artinya melarang orang jangan bertujuan kepada orang, jangan bertujuan kepada makhluk, jangan orang jadi motif kebaikan dan sebagainya. Ya, padahal dia ya, berbuat itu karena orang. Lau buni'u an majalisihim allati yad'una fiha an-nasa ila Allah la dhaqat alaihimil ardu bima rahubat. Kalau orang-orang dicegah untuk duduk di majelis mereka yang mereka menyeru orang di majelis itu kepada Allah, kalau ada yang ngelarang, la dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, rasanya dunia sempit, artinya marah. Wa yaz'amuna anna gharadahum islahal khalqi, mereka menyangka bahwa tujuan mereka adalah membuat orang soleh. Walau zaharu min aqrani ahadihim man aqbalal khalqi alaihi wa man salahu ala yadaihi lama taghamman wa hasada. Jika zahara, jika muncul min aqrani ahadihim, dari salah seorang yang selepel dengan mereka, muncul apanya? Man, orang aqbalal khalqi alaih, orang yang paling menghadap ke dia, ke orang itu. Artinya ketika dia melihat orang setia banget ke ustadz yang samalah sama dia ya, dan ada orang yang soleh di tangan orang yang selepel dengan dia, itu mati rasanya, dia mati kejar. Kalau kata kita maghoman itu kejar, mati kejar karena hasud ya. Ada orang setia ke kiai lain atau soleh di tangan kiai itu, wah ya. Itu terjadi kepada Imam Bukhari itu. Imam Bukhari bikin Imam Muslim hebat, gurunya Imam Muslim mati kejar, sampai dia bilang, kalau kamu berguru dengan Bukhari jangan akui aku guru dan aku batalkan semua ilmuku, sampai begitu. Itu zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari dulu, bagaimana kalau zaman Imam Bukhari sekarang? Ya Allah, tahu mati kejar ya. Walau asna wahidun minal mutaraddidina ilahi ala ba'di aqranihi lakana abghadha khalqillahi ilahi. Kalau ada orang yang sering datang ke dia memuji sebagian orang yang selepelnya, itu akan menjadi orang yang paling dia benci. Misalnya ada orang yang sering ngajilah ke ustadz itu ya,
Dia muji ustadz lain, itu. Dan memang adabnya seorang kita ini di depan ulama, adab kita jangan memuji ulama lain. Itu adab, itulah agama tuh. Kita di mana itu adab. Adab itu apa? Adab itu maka adab itu dianggap berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena dia tahu diri, tahu tempat, tahu waktu, ya, untuk bersikap dan berbicara dan berbuat sesuatu. Itu adab. Nah, untuk beradab itu perlu akhlak. Ya. Allah kan merintah, melarang, menguji, mencoba, ya, memberi musibah, memberi keberuntungan, memberi kegagalan, memberi Allah tuh. Nah, adab kepada Allah di sini kita menyabari, di sini kita mensyukuri, di sini kita qanaah, di sini kita memaafkan, di sini kita melupakan, di sini itu adab. Nah, kita ketika di depan ulama, adabnya jangan muji, Ustad, hebat banget, waduh, mantap banget itu Ustad dah pokoknya. Nggak ada tandingan aja dah sedunia ini. Lah kan kurang ajar itu. Ya. Iya, katakanlah Ustadz yang goblok aja kesinggung, apalagi Ustadz yang alim misalnya. Lalu nggak ngelihat gua pisan. Dan itu bagi kita muridnya tuh. Nah, bagi mereka para ustadznya juga, kalau ada yang begitu, kalau memang magrur, itu bocah paling dibenci itu. Gitu. Tapi kalau mereka orang-orang yang memang mukhlisin, paling mantap, ini anak nggak tahu adab, gitu. Ya. Bahkan saya ketika mau masuk tarekat dan mau mengambil orang saya jadiin guru, saya melakukan itu tuh. Gitu. Saya itu gini. Oh ya, bagusnya kamu belajar tuh. Saya tahu tuh, memang dia orang alim. Saya nggak kena ya. Saya coba lagi, nggak kena. Tetap, ya, orang yang salim. Ya. Saya ngetes, keluar aja dari mulutnya itu gibah, nggak jadiin saya guru, nggak bakal saya jadiin guru. Ya. Dan mereka kalau tahu ada orang beradab, ya udah. Bahkan dibikinnya orang itu tidak terasa kalau dia tersinggung. Itu aulia. Ya. Karena akan diajarkan dengan sikap dia, dan lama-lama ya, dia pun berubah tanpa ada guru. Sebetulnya kita berubah, mau dengan omongan orang, mau dengan ngaji Allah yang berubah sebenarnya. Dan setiap individu orang itu punya keananiahan yang tidak boleh diabaikan. Tidak. Ya. Apalagi berdakwah di ahli ilm. Bagaimana agar tidak menjadikan mereka merasa diajari, tapi mereka mengambil semua kebaikan. Kan itu intinya. Itu manhaj di dalam duat para sufi itu. Fahaulai a'zamun nasi gururan. Nah, orang yang seperti begitu tuh itu paling gurur, paling besar. Wa abadu anitanbih. Itu jauh dari kesadaran tuh. Untuk bisa diperingetin itu enggak bisa. Waruju ila sadad, dan paling jauh untuk kembali kepada kelurusan. Ya. Karena orang seperti ini, jangankan orang yang jangankan orang yang mengagungkan orang lain itu jadi musuhnya. Enggak muji dia aja udah musuh.
Itu gurur. Ya. Maka seorang dai itu ketika ada orang yang memuji-muji mesti berhati-hati. Ya. Dan itu akhlak yang mesti kita miliki. Ketika ada orang muji kita, sifat baik yang sifat itu nggak punya tuh. Kita nggak punya, tapi orang itu melihat kita baik. Wah, ini Ustadz soleh benar gitu. Kan yang tahu kita kan kita sendiri. Kalau emang kita ngerasa nggak punya, ya itu hati-hati. Tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini tanpa kehendak Allah. Ya. Nah, ketika kita menerima pujian dari orang, sifat yang kita tidak punya, nanti Allah akan orang itu mungkin nanti orang itu akan menghina kita dengan sifat yang enggak kita lakukan. Ya. Itu sebab bahayanya kan hasad bainal ulama itu kan orang ketiga. Kan Imam Syafi'i kan begitu diadukan oleh orang itu yang datang kepada Imam Syafi'i ulama. Bermanis-manis di Imam Syafi'i. Begitu di luar ternyata ulama itu menggibah Imam Syafi'i bla 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 bla. Ya mungkin ini seorang yang ya para penuntut ilmunya terkejut, waduh. Kemarin ngomong di depan guru saya itu mantep pas di luar ya laporan ke Imam Syafi'i, orang itu yang dikutuk oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, itu orang dari jauh memanah nggak kena-kena. Kenapa itu panah? Lu ambil, lu tusuk ke hati gua. Kan lu yang kurang ajar. Gitu. Nah, cuman kalau cerita yang di sini yang magrur emang bener. Buset, kurang ajar tuh udah. Berarti dia bukan ulama lah, terus dia apa? Ya Allah. Maka hati-hati lidah itu. Maka Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dah. Ya. As-samtu najah. Ya. Bahkan menurut hikmah-hikmah itu, al-ihmalu wat tajahulu was sukut. Ya. Diam, tidak peduli lagi, pengabaian, ya. Itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Dan itu adalah teguran yang elit. Bahkan dari segi dendam itu pun kalau dendam itu dendam yang paling efektif. Ya. Diam, selamat. Masih banyak aja nih kelompok orang berilmu ini ahli ilmu nih. Ya. Yang ilmunya dikit, ini udah ilmunya dikit nih karena tukang ceramah sudah. Ya. Kalau zaman dulu orang yang punya ceramah itu ilmunya banyak. Karena tadi saya nggak lanjutin. Dulu orang alim itu nggak perlu belajar ilmu khitab, ilmu mawaiz nggak perlu, karena dia pakar nahu ngajarin nahu sudah, pakar fikih ngajarin fikih sudah, ngajar hadis pasal hadis itu sudah. Tapi seorang waiz mesti paham retorika. Tapi sebelum itu ilmu. Nah kalau enggak apa yang mau disampaikan? Ya, dan memang seorang waiz saja kan di sini magrur ya, karena ya, tidak tahu hakikat.
Tapi seorang murabbi mesti punya ilmu dan mesti punya retorika dan mesti punya hakikat. Nah, kalau seorang murabbi tidak punya ilmu, nanti jadi dukun. Tidak punya retorika, nanti ngawur. Nanti akan ada satahat, tomat, ya. Nanti tidak punya retorika untuk menyampaikan kebenaran, ya. Nanti akan timbul satahat atau satahat, ya. Nanti untuk menarik kepercayaan para muridin, dia lebih menceritakan hal-hal yang gaib. Tadi para wali datang ke itu karena dia nggak mampu menjelaskan tentang kebenaran, tentang sesuatu hakikat, ya, dengan metodologi yang bagus. Akhirnya agar orang itu mendapat, artinya percaya kepada suatu kebenaran yang diucapkan itu, sehingga dia akan mengikuti nasihatnya dan kan dia seorang murabbi. Nah, nanti akan cerita-cerita yang halu. Daripada dia menjelaskan apa itu misalnya keyakinan, apa itu makrifat. Dia mengatakan tadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani datang menyuruh ente mesti melakukan zikir. Lah, kenapa diterangkan zikir itu bagaimana? Faedahnya apa? Dalilnya ini, tapi zikir yang benar itu apa? Karena tidak punya kemampuan untuk tasrih, untuk ta'bir, untuk ta'diyatul makna, menyampaikan makna, akhirnya akan timbul khurafat. Akhirnya kan yang terima, lihat sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai kita berkah, ya. Itu isinya takhayulat. Sedangkan kebenaran itu mesti ada dalilnya, Al-Quran, hadis, kalam ulama, dan tajribah diniyah, ruhiyah, pengalaman mereka dalam beragama, dan ada, ya, analogi-analogi ilmiah. Itu sebab diungkapkan bahwasanya irsyad itu adalah an-nutuq, katanya. Irsyad itu bicara. Kalau ibarat orang dagang, ada jualannya. Seorang mursyid jualannya apa? An-nutuq. Di mana tempat, kepada siapa, tugas dia adalah memberi nasihat. Tapi bukan mawaiz. Yang berbeda, alim, waiz, dan murabbi atau mursyid. Ya. Jam berapa? Okay. Ini mau dibaca, tanggung ya, 3 menit lagi. Nah ini yang tadi saya bilang syatah tuh. Ini firqah yang setelah ini tuh, yang adilu anil manhaj, ya, al-wajib fil wa'zi. Nah, dia melenceng dari manhaj yang wajib dalam nasihat. Nasihat itu kan mesti punya retorika, punya, ya, bicara sesuai dengan kapasitas pendengar dan sebagainya. Itu melenceng. Wahum wa'adz ahli hadza zaman kafah. Ini di zaman beliau nih tumbuh para pengaku-ngaku hakikat ini. Illa man asamahullah, kata, kecuali yang dipelihara oleh Allah. Fastaghalu bitomat wa syatah. Sibuknya dengan tomat dan syatah. Ini dari kelompok mutasawifun yang ngaku ketemunya Nabi Khidir. Itu maksudnya untuk mengikat kepercayaan kepada murid. Itu banyak banget di dalam kitab tasawuf diceritakan. Yang paling banyak menuliskan itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena di zamannya, setelah zaman beliau kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baca kitab Syekh Abdul Qadir ngeritik tentang orang-orang ahli tomat wa syatah.
Terus Imam Sya'rani, termasuk Sidi Ahmad Zarruq. Ada talfik kalimat kharijah an qanin syara. Dia apa talfik itu? Mengemas kalimat keluar dari undang-undang hukum syara dan kebenaran. Agar apa? Talaban lil igrab, untuk aneh-aneh. Karena ada orang ngomong aneh, sikap aneh. Berpakaian dengan warna-warni yang mencolok aneh. Itu dari dulu kecenderungan nafsu magrur itu. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma inna nas'aluka an tahfazana wa 'allamtana wa 'allamna wa yanfa'ana. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana. Innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa anna ya karim innaka 'afuwwun karim tuhibbul. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin.